Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Widya Hartawan dari kelas 64 4B07, NIM 64221534. Ingin merepresentasikan tentang analisis chi-square, uji chi-square, ANOVA 1 arah dan 2 arah. Yang pertama di sini ada latar belakang, data yang dan informasi mengenai tingkat partisipasi angkatan kerja anak usia 10-17 tahun sangat penting untuk memahami ruang lingkup masalah dan merumuskan kebijakan yang tepat. Makalah ini membahas tentang proporsi anak 10-17 tahun yang bekerja menurut gender di tingkat nasional dan regional, serta tren data dan faktor-faktor yang mempengaruhi perbedaan presentase anak laki-laki dan perempuan. Selanjutnya, pemberantasan dan pencegahan kekerasan memberikan data informasi yang akurat tentang relevan dan polanya. Analisis ini membantu memahami sejumlah mana masalah kejahatan kekerasan, kelompok mana yang saling berisiko, dan perumusan kebijakan yang efisien untuk melindungi masyarakat. Selanjutnya ada tujuan. Tujuannya itu menguji signifikasi perbedaan rata-rata jam kerja anak yang bekerja antara laki-laki dan perempuan menggunakan analisis uji chi-square, ANOVA 1 arah dan 2 arah. Dan yang kedua menganalisis uji square varian ANOVA 1 arah untuk mengetahui perbedaan rata-rata jumlah kejahatan kekerasan yang dilakukan oleh laki-laki dan perempuan. Selanjutnya ada manfaatnya. Manfaatnya menganalisis presentase anaknya dan 12 bulan terakhir berdasarkan gender. Yang kedua adalah menguji signifikasi serta menganalisisnya dengan metode uji square, ANOVA 1 arah dan 2 arah dalam studi kasus menganalisis presentase anak 10-17 tahun. Yang kedua, yang selanjutnya adalah ruang lingkup. Ruang lingkupnya membuat studi kasus dan menganalisa mengenai potensi uji square untuk mengetahui hubungan antara presentase anak 10-17 tahun yang bekerja untuk jenis kelamin dan penduduk yang menjadi korban kejahatan dan kekerasan dalam 12 bulan terakhir. Yang kedua adalah membuat studi kasus dan melakukan analisa hipotesa uji square 1 arah 2 arah. Di sini, tabel di bawah ini adalah hasil yang diperoleh dari Badan Perusahaan Statistik. Seorang meneliti melakukan penelitian yang bertujuan mengetahui apakah ada hubungan antara presentasi anak 10-17 tahun dan bekerja menurut jenis kelamin. Pekerjaan yang dilakukan pengerjaannya dilakukan dengan metode chi-square data sebagai berikut. Dari studi kasus di bawah ini dengan taraf 5%. Satu, hipotesisnya H0 tidak ada hubungan antara presentase anak 10-17 tahun yang bekerja menurut jenis kelamin. H1-nya ada hubungannya. Dua, tingkat signifikasinya dengan derajat A 5% sama 0,5. Yang ketiga ada DB, kolom dikurang 1, baris dikurang 1. 3 dikurang 1, 3 dikurang 1 sama dengan 4. Nilai kritisnya adalah X2 tabel sama dengan 0,5 banding 4. X tabel sama dengan 9,488. Kriteria pengujian H0 diterima jika X2 lebih besar daripada X tabel. H1 diterima jika X2 lebih kecil daripada tabel. Di sini selanjutnya ada nilai statistiknya. Cara mencarinya adalah dengan jumlah menurut baris dikali dengan jumlah menurut kolom dibagi jumlah keseluruhan baris dan kolom. FE 11 7,82 dikali 79 sama dengan 2,759 dibagi FE 12 7,82 dikali 7,32 dibagi 22,39 sama dengan 2,556. FE 13 7,82 dikali 7,17 dibagi 22,39 sama dengan 2,504. FE 2.1 7,11 dikali 7,9 dibagi 22,39 sama dengan 2,508. FE 2.2 7,11 dikali 7,32 dibagi 22,39 sama dengan 2,324. FE 2.3 sama dengan 7,11 dikali 7,11 per 22,94 dan seterusnya.
Keputusannya H0 diterima karena X2 hitung lebih besar sama dengan X2 tabel 0,00287 lebih besar sama dengan 9,488. Kesimpulannya adalah H0 diterima tidak ada hubungan jenis kelamin dan jumlah dengan persentase anak usia 10-17 tahun yang bekerja menurut jenis kelamin tahun 2021 sampai 2023. Selanjutnya ada metode ANOVA satu arah. Datanya tetap sama dengan taraf nyatanya 5%. Yaitu hipotesis H0 rata-rata sama dengan H0 sama dengan rata-rata tingkat kecocokan antara presentasi anak 10-17 tahun yang bekerja menurut jenis kelamin yang sama. H1-nya rata-rata tingkat kecocokan dengan menurut jenis kelamin yang tidak sama. Kedua, tingkat signifikasi atau derajat bebasnya 5% sama dengan 0,05. Nilai kritisnya F1 sama dengan kolom kurang 1, 3 dikurang 1 sama dengan 2, F2 6 dikurang kolom sama dengan 9 dikurang 3 sama dengan 6. Daerah kritis F tabelnya 0,5 banding 2 banding 6 sama dengan 5,14. Kriteria pengujiannya H0 diterima jika X2 dihitung lebih besar daripada X2 tabel. H1 diterima jika X2 hitung lebih kecil sama X2 tabel. Nilai hitungnya JKT atau jumlah kuadrat total 2,67 pangkat 2 ditambah 2,60 kuadrat tambah 2,63 kuadrat tambah 2,58 kuadrat tambah 2,30 kuadrat tambah 2,44 kuadrat tambah 2,57 kuadrat tambah 2,21 kuadrat tambah 2,39 kuadrat dikurang 22,39 kuadrat bagi 9. JKK-nya sama, dapat 0,1. JKG-nya 1,5. Kemudian selanjutnya ada keputusan. Keputusannya H0 diterima karena F hitung lebih besar sama F tabel yaitu 0,19 lebih besar 5,14. Kesimpulannya H0 diterima tidak terdapat perbedaan yang signifikan pada rata-rata usia 10-17 tahun yang bekerja menurut jenis kelamin. Yang kedua, di sini ada ANOVA dua arah dengan data studi kasus yang sama, presentasi 10-17 tahun yang bekerja berdasarkan tahun. Hipotesis ANOVA kolom H0 tidak ada perbedaan yang nyata antara rata-rata hitung antara presentasi usia 10-17 tahun yang bekerja. H1-nya ada perbedaan yang nyata antara rata-rata hitung antara presentase 10-17 tahun yang bekerja. Hipotesis ANOVA baris H0-nya tidak ada perbedaan, H1-nya ada perbedaan. Dua, tingkat signifikasi dan derajat bebas. H1-nya sama 0,05. Derajat bebas V1 baris 3 kurang 1 sama dengan 2, V1 kolom 3 kurang 1 sama dengan 2, V2 3 kurang 1, 3 kurang 1, 2 kali 2 sama dengan 4. F tabelnya pada kolom A 0,05, DB12, DB224 sama dengan 6,94. Begitupun sama yang bawah. H0 diterima jika X2 hitung lebih besar daripada X2 tabel. Nilai hitung yang pertama ada JKT. JKT adalah jumlah kuadrat total. Sama dengan hasilnya dari 2,7 ditambahkan semuanya jadi hasilnya 57,37 dikurang 550,70 sama dengan 1,67. JKP-nya dapat 55,78 dikurang 55,70 sama dengan 0,08. JKK-nya dapat 0,1. JKG 1,49. KTB dapat 0,04. KTK sebagai berikut. 0,3. Sumbu keberagamannya nilai baris 0,8 sebagai tabel berikut. Hipotesis ANOVA-nya terbagi menjadi dua. H0 diterima, H0 ditolak, H1 diterima dengan
Perbandingan 0,94 sebagai berikut. Baik untuk kolom baris dan diterima H0 karena F hitung di daerah penerimaan F hitung lebih besar daripada tabel. Sehingga dapat disimpulkan anak usia 10-17 tahun yang bekerja menurut jenis kelamin yang sama. Selanjutnya ada di studi kasus yang kedua tentang proporsi korban kejahatan kekerasan dalam 12 bulan terakhir. 2021 ada laki 0,03, 0,3, 0,3, 0,02. Satu hipotesisnya. H0 tidak ada hubungan antara proporsi penduduk yang menjadi korban kejahatan. H1-nya ada hubungan. 2. Tingkat signifikasi dan derajat bebas sama dengan 5% atau 0,05. DB kolom dikurang 1, baris dikurang 1, 2 dikurang 1, 2 dikurang 1 sama 1. Nilai kritis X2 tabel sama dengan 3,841. 4. Kriteria pengujiannya H0 diterima jika X2 hitung lebih besar X2 tabel. 5. Data statistiknya F11 sama dengan 0,06 dikali 0,06 dibagi 0,11 sama dengan 0,032. F12 0,06 dikali 0,05 dibagi 0,11 sama dengan 0,027. FE21 0,05 dikali 0,06 dibagi 0,11 sama dengan 0,027. FE22 0,05 dikali 0,05 dibagi 0,1 sama dengan 0,22. Sudah dapat dari tabel tersebut. Nah, kesimpulan keputusannya H0 diterima jika karena X2 hitung lebih besar X2 tabel yaitu 0,00974 lebih besar pada 3,841. Kesimpulannya H0 diterima tidak ada hubungan korban kejahatan dan muslim menurut jenis kelamin. Selanjutnya, dengan metode ANOVA satu arah dengan data yang sama, proporsi penduduk yang menjadi korban kejahatan kekerasan dalam 12 bulan terakhir menurut jenis kelamin. Hipotesisnya adalah 0 rata-rata tingkat kecocokan antara penghuni dan menjadi yang sama. Rata-rata kecocokan menjadi jenis kelamin yang tidak sama. Derajat bebasnya 0,05 F derajat bebas 1, 2. Daerah kritis 0,05 banding 1 banding 2 sama dengan 18,51. Kriteria pengujian H0 diterima jika X2 hitung lebih besar pada X2 tabel. Nilai hitungnya JKT atau jumlah kuadrat total sama dengan 0,00312 dikurang 0,0030 sama dengan 0,001. JKK-nya mendapat 0,0003. JKG 0,00047. Tabelnya dapat dilihat sebagai berikut. 7 keputusan H0 diterima karena F hitung dari tabel 0,8571 lebih besar pada 18,51. Kesimpulannya H0 diterima yang dimana rata-rata tingkat kecocokan antara proporsi penduduk yang menjadi korban kejahatan kekerasan dalam 12 bulan terakhir. Yang kedua, di sini ada dengan metode ANOVA dua arah dengan data yang sama dengan proporsi penduduk yang menjadi korban kejahatan kekerasan dalam 12 bulan terakhir. Hipotesis ANOVA kolom H0 tidak ada perbedaan yang nyata antara rata-rata hitung dari kategori provinsi dan H1-nya ada perbedaan. Hipotesis ANOVA baris tidak ada perbedaan yang nyata antara rata-rata hitung dari kategori jenis kelamin. H1-nya ada perbedaan. Derajat bebasnya adalah 0,05.
dengan V1 1, V1 kolom 1, V2 sama dengan 1. Daerah kritis tabel pada kolom A adalah 161,45. Kriteria pengujian H0 diterima jika X2 hitung lebih besar pada tabel. Nilai hitung dari JKT-nya dapat angka 0,001, JKB-nya 0,0018, JKK-nya 0,48, JKG, JKT dikurang JKK dikurang JKB sama dengan min 0,0065. KTB atau kuadrat tengah baris dapat 0,0018, KTK 0,0048, KTG min 0,0065. F hitung baris KTB dikurang KTG sama dengan min 0,2769, F hitung kolom min 0,7388. Dapat tabel sebagai berikut. Kesimpulan dari studi kasus yang pertama, presentasi anak usia 10-17 tahun yang bekerja menurut jenis kelamin tahun 2021 sampai 2023. Berdasarkan analisis data menggunakan metode J-square, ANOVA satu arah dan dua arah dapat ditarik kesimpulan sebagai berikut. Hubungan jenis kelamin dan presentase pekerjaan anak. Metode J-square, H0 diterima yang tidak ada berarti tidak hubungan signifikan antara jenis kelamin dan presentase anak usia 10-17 tahun yang bekerja menurut tahun. ANOVA satu arah, H0 diterima yang berarti tidak ada perbedaan signifikan pada rata-rata presentase anak 10-9. ANOVA dua arah, H0 diterima untuk kolom baris dan kolom yang berarti tidak ada perbedaan signifikan pada rata-rata presentase anak 10-17 tahun yang bekerja menurut jenis kelamin. Kesimpulannya, presentase anak 10-17 tahun yang bekerja tidak dipengaruhi oleh jenis kelamin dalam periode tahun 2021 sampai 2023. Analisis dari data studi kasus yang kedua dengan metode T-square, ANOVA satu arah dan dua arah. Dapat ditarik kesimpulan berikut. Hubungan jenis kelamin dan korban kekerasan. Metode T-square, H0 diterima, berarti tidak ada hubungan signifikan antara jenis kelamin dan menjadi korban kejahatan kekerasan dalam 12 bulan terakhir. ANOVA satu arah, H0 diterima, ANOVA dua arah, H0 diterima untuk kolom dan baris yang berarti tidak ada perbedaan signifikan pada rata-rata proporsi penduduk yang menjadi korban kekerasan kejahatan dalam 12 bulan terakhir berdasarkan jenis kelamin dan tahun kesimpulan. Jenis kelamin tidak dipengaruhi risiko yang menjadi korban kejahatan kekerasan dalam 12 bulan terakhir. Terima kasih. Saya tutup. Maaf jika ada kesalahan dalam penulisan atau pengucapan. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.